Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 hari ini akan mempresentasikan terkait dengan penerapan metode BMC, TRL, dan KFD dalam pengembangan implementasi dokumen manajemen sistem di Bank NTB Syariah. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah manajemen teknologi dan inovasi adalah Dr. Insinyur Tata Ahmad Taufik dan Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Boleh di next, Mas? Kelompok kami terdiri dari Bapak Imam Setian Harja, Bapak Pria Setiawan A, dan saya sendiri Nurul Muslimah. Next. Adapun agenda presentasi pada hari ini ialah abstrak, kemudian pendahuluan, lalu kajian pustaka dan dasar teori, selanjutnya adalah metodologi, lalu hasil dan pembahasan, dan kesimpulan serta saran. Next. Adapun abstrak ialah di mana saat ini dengan terus berkembangnya bisnis dan perubahan regulasi pada Bank NTB Syariah, Bank NTB Syariah berusaha terus meningkatkan pengelolaan dokumennya. Proses manual yang tradisional tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan akan kecepatan akurasi dan keamanan dalam pengelolaan dokumen. Nah, DMS ini akan membawa potensi untuk meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Next, Mas. Adapun latar belakang dari penelitian kami adalah di mana Bank NTB Syariah menghadapi tantangan dalam pengelolaan dokumen, dan solusi potensial yang bisa kami tawarkan adalah mempertimbangkan implementasi dokumen manajemen sistem untuk meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat keamanan dokumen dan juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan implementasi DMS yang efektif dan tepat sasaran dengan menggunakan metode BMC, TRL, dan QFD. Dengan demikian, implementasi DMS yang dihasilkan dan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang holistik dan terukur terhadap tantangan operasional yang dihadapi oleh Bank NTB Syariah. Next, Mas. Untuk perumusan masalahnya sendiri adalah bagaimana merancang model bisnis efektif untuk DMS di Bank NTB Syariah, lalu bagaimana menentukan tingkat kesiapan teknologinya, kemudian juga bagaimana menghubungkan kebutuhan pelanggan internal, eksternal, serta persyaratan teknisnya dengan menggunakan KFD. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang model bisnis DMS yang efektif untuk Bank NTB Syariah, lalu menilai kesiapan teknologi DMS di Bank NTB Syariah, dan juga menyusun rekomendasi perbaikan yang efektif. Nah, untuk manfaat penelitiannya kami harapkan untuk organisasi adalah untuk merancang model bisnis DMS di Bank NTB Syariah dengan BMC, kemudian menentukan PRL yang sesuai untuk DMS di Bank NTB Syariah, dan juga menggunakan QFD untuk menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan fitur DMS. Untuk akademik adalah kontribusi pada literatur manajemen dokumen, kemudian peningkatan pemahaman tentang teknologi, khususnya DMS, dan juga pengembangan metodologi penelitian terutama dalam studi kasus di industri keuangan. Selanjutnya, kemudian bab 2 akan dijelaskan oleh rekan Baik, terima kasih Mbak Nurul. saya. Untuk Bank NTB Syariah ini menjadi objek penelitian kami. Jadi total ada 50 kantor cabang Bank NTB Syariah di kawasan Nusa Tenggara Barat, dan media DMS ini digunakan sebagai media korespondensi yang digunakan para pekerja untuk berkomunikasi, baik melalui untuk memo, nota maupun surat baik internal maupun eksternal ke perusahaan. Lanjut, Mas Ria. Ini adalah struktur organisasi dari Bank NTB Syariah. Lanjut, Mas Pria. Ini adalah fitur dalam DMS. Yang pertama adalah fitur login untuk melakukan akses bagi para user. Kemudian lanjut, Mas Pria. Kemudian ada fitur dashboard yang menampilkan adanya status incoming, respon, outgoing, dan pending yang masih belum dibuka oleh para user. Kemudian ada fitur incoming dokumen yang di mana memasukkan menu untuk pembuatan surat dan juga untuk nota maupun memo yang masuk dari internal dan eksternal dari perusahaan. Lanjut, Mas Pria. Berikutnya adalah fitur pending yang merupakan dokumen yang masih belum direspon atau ditanggapi, kemudian fitur create di mana kita bisa melakukan pembuatan memo atau surat. Lanjut, Mas Pria.
Berikutnya adalah fitur archive di mana kita bisa memasukkan, dokumen-dokumen yang sudah tidak aktif, kemudian ini adalah, alur untuk, pembuatan, dokumen, di mana ada proses review dan approval, sebelum dia di-deliver. Lanjut Mas Pria. Nah, ini adalah, metode yang kami gunakan dalam penelitian. Yang pertama adalah, BMC. BMC digunakan untuk mengembangkan, bisnis existing. Jadi BMC ini mulai dari, ada 9 tahapan, mulai dari customer segment hingga cost structure. Lanjut Mas Pria. Berikutnya adalah TRL yang dikembangkan oleh, NASA. Ini kita menggunakan teknometer yang diadopsi, melalui BPWT. Lanjut Mas Pria. Kemudian adalah, House of Quality, atau KFD. Jadi HOQ ini dia, menangkap, voice of customer yang kemudian menggabungkan dengan, technical response, yang merupakan, rencana dari bagaimana organisasi, mengembangkan untuk TMS. Lanjut Mas Pria. Lanjut? Ya. Ya, ini adalah penelitian sebelumnya. Jadi, intinya DMS ini, berguna untuk melakukan otomatisasi, dokumen, meminimasi error, kemudian mereduce cost, dan juga, dapat mengemas dokumen secara rapi, sehingga, ini bermanfaat karena dia lebih praktis dan cepat. Lanjut, Mas Prian. Ya, ini adalah, metodologi yang akan dijelaskan oleh Mas Prian. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk bab 3 ini kami akan menjelaskan metodologi terkait DMS. Jadi ada beberapa poin, yaitu pertama terkait diagram alur penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, penggunaan metode bisnis model Canvas atau BMC, assessment teknologi readiness atau TRL, dan penggunaan survei kepuasan pelanggan, kepuasan customer melalui Quality Function Development (QFD) dan HOQ. Nah, ini adalah diagram alur penelitiannya, yaitu dimulai dari analisis inovasi DMS atau Document Management System melalui studi literatur dan data, yang mana semuanya data pendukungnya diambil dari Bank NTB Syariah. Yang kedua, melakukan pemetaan model bisnis menggunakan metode bisnis model Canvas. Dan setelah itu kami lanjutkan untuk melakukan analisis atau asesmen tingkat kesiapan teknologi atau TRL, dan serta menilai beberapa hal yang lain, sekaligus juga melakukan evaluasi kepuasan konsumen melalui survei kuesioner menggunakan QFD dan HQ. Dari hasil analisis dan asesmen tersebut akan dihasilkan rekomendasi kepada manajemen berdasarkan hasil kajian BMC, TKT TRL, QFD, dan HOQ. Dan setelah itu kesimpulan dan saran. Terkait metodologi yang kami gunakan adalah mencakup tiga metode, yaitu pertama adalah bisnis model Canvas, yang kedua teknologi readiness level, dan yang terakhir quality function deployment. Terkait sumber data yang kami ambil adalah sumber data internal dari perusahaan, meliputi struktur organisasi, data proses bisnis, SOP, dan beberapa interview dengan karyawan internal perusahaan. Ini merupakan beberapa poin terkait analisis bisnis model Canvas, yaitu ada 9 key point. Dan berikutnya terkait asesmen teknologi menggunakan teknologi readiness level atau TRL melalui NASA, sekaligus juga ada toolsnya menggunakan teknometer. Dan yang terakhir terkait evaluasi kepuasan user menggunakan KFD, dan metodenya adalah HOQ yang terdiri atas 6 tahapan. Berikutnya kami akan bahas terkait hasil dan pembahasan, yaitu BMC, TRL, dan KFD, masing-masing akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami. Dan yang pertama terkait BMC akan dijelaskan oleh Mbak Nurul. Mbak Nurul. Baik, terima kasih untuk hasil dan pembahasan mengenai bisnis model Canvas ialah di mana untuk customer-nya di sini adalah internal stakeholder-nya, di mana karyawan dan manajemen Bank NTB Syariah yang memerlukan akses cepat dan mudah terhadap dokumen-dokumen penting. Untuk relationship-nya di sini dukungan dan layanan user, kemudian channel yang digunakan oleh DMS adalah desktop dan mobile.
Values-nya adalah efisiensi dan produktivitas, kemudian keamanan dokumen, serta penyimpanan data yang terpusat. Aktivitas adalah development dan maintenance, kemudian pelatihan dan sosialisasi, serta keamanan dan juga kepatuhan. Resource yang digunakan di sini adalah infrastruktur IT dan sumber daya manusianya. Untuk partnernya sendiri adalah regulator dan auditor yang bertujuan untuk memastikan sistem sesuai dengan regulasi dan standar audit. Kemudian, dari analisis bisnis model Canvas ini untuk implementasi dokumen manajemen sistem di Bank NTB Syariah menunjukkan bahwa strategi ini sangat relevan dan bermanfaat untuk kebutuhan operasional bank, di mana segmen pelanggan utama yaitu karyawan dan manajemen diidentifikasi dengan baik, kemudian saluran akses yang efektif melalui desktop dan mobile, serta hubungan pelanggan diperkuat dengan dukungan teknis yang responsif dan sistem feedback yang efektif. Kemudian penghematan biaya operasional melalui pengurangan penggunaan kertas dan juga resiko denda karena ketidakpatuhan regulasi menjadi nilai tambah yang signifikan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih. Baik, akan kami lanjutkan terkait hasil pembahasan mengenai asesmen teknologi readiness level. Sebenarnya dalam asesmen ini kami menggunakan TKT berdasarkan NASA, namun setelah kami lakukan penelitian lebih lanjut, ternyata kami perlu melakukan asesmen menggunakan Department of Defense Unit Amerika. Jadi untuk TRL-nya karena ini adalah analisis terkait asesmen kesiapan teknologi software, jadi otomatis kami menggunakan TRL model dari Department of Defense berdasarkan penelitian dari John Armstrong tahun 2010. Secara level sama, jadi ada 1 sampai 9, jadi kami tetap menggunakan TRL, namun istilahnya adalah SRL atau Software Technology Readiness Level. Setelah kami lakukan asesmen pada aplikasi Bank NTB, dokumen manajemen sistem dari Bank NTB Syariah, hasil yang kami dapatkan adalah pada level 8. Di mana pada TRL 1 yang kami jelaskan pertama adalah TRL 1, yaitu ada beberapa teknologi yang digunakan, yaitu arsitektur yang digunakan yaitu three-tier arsitektur. Yang kedua adalah client server arsitektur dan networking arsitektur berdasarkan OSI model. Dan setelah kami lakukan juga asesmen mulai dari 2 sampai 8, dan untuk 8 kami jelaskan bahwa secara tingkat di mana teknologi perangkat lunak sepenuhnya terintegrasi dengan sistem perangkat keras dan perangkat lunak operasional serta dokumentasi pengembangan perangkat lunak juga sudah lengkap, jadi semua fungsionalitas diuji dalam skenario simulasi dan operasional. Dokumentasi yang dipublikasikan dan jadwal pembuatan ulang teknologi produk juga sudah dilaksanakan. Sumber daya perangkat lunak cadangan diukur dan dilacak, serta berdasarkan informasi dari tim TI Divisi Teknologi Informasi dari Bank NTB Syariah, aplikasi dokumen manajemen sistem telah masuk go live pada Februari 2023 dan berjalan dengan baik pada platform hosting cloud, dan dokumen manual telah dibuat serta dokumen desain maupun dokumen teknis lainnya. Untuk pembahasan KFD akan dijelaskan oleh Mas Indra. Baik. Untuk KFD kita melakukan penyebaran kuesioner total sebanyak 13 kuesioner, di mana 10 kuesioner itu untuk responden user. Kemudian tiga kuesioner untuk pertanyaan terbuka pada expert user atau programmer atau developer. Jadi ini adalah bentuk demografi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Lanjut, Mas Pria. Iya, untuk pertanyaan kita menggunakan atribut ISO 9126 atau Nielsen model terkait usability. Jadi di sini dikelompokkan menjadi 8 atribut mulai dari learnability hingga satisfaction. Nah, kemudian untuk memberikan scoring, jadi di sini ada 3 kriteria, yaitu kenyataan, itu adalah bagaimana kondisi sekarang atas aplikasi di mata user, kemudian harapan user terhadap aplikasi, kemudian tingkat kepentingan, seberapa penting fitur tersebut dimanfaatkan oleh user. Lanjut, Mas Priya. Ya, untuk hasilnya ini terbagi menjadi 4 kuadran, kita menggunakan scatter plot. Jadi yang berpotensi kita lakukan perbaikan itu adalah di kuadran 1 dan di kuadran 3. Kuadran 1 di sebelah kiri atas dan kuadran 3 di sebelah kiri bawah. Di mana di kuadran 1 itu
existing atau kenyataan sekarang itu, performanya masih rendah, sementara harapan dari user-nya itu masih tinggi. Sementara yang, di kuadran 3 itu existing-nya, masih rendah, namun, tingkat kepentingannya juga, masih juga rendah atau, tidak begitu, dibutuhkan. Nah, namun untuk, low ini, kita juga masukkan sebagai, potensi untuk improvement dalam cost of quality. Lanjut, Mas Pria. Nah, ini setelah kita masukkan dalam, HOQ-nya, nah ini kita bisa menentukan, 8, prioritas, perbaikan, technical response-nya. Jadi yang pertama adalah perbaikan SOP. Jadi SOP ini, harus dapat, memberikan kemudahan bagi pengguna baru untuk dapat mempelajari fitur yang tersedia, kemudian perbaikan akses dan jaringan koneksi DMS, kemudian pengembangan mobile app untuk, fleksibilitas penggunaan yang lebih baik, kemudian pengembangan interface, di mana create dan modify dokumen DMS itu untuk meningkatkan operability. Jadi di sini pengembangannya kita menggunakan, interface kepada, Microsoft Word. Kemudian pengembangan notifikasi pada user, kemudian fitur digital signature yang akan dikembangkan, kemudian pengembangan integrasi dengan database pekerja, kemudian pengembangan authentication dan enkripsi untuk memiliki tingkat keamanan. Lanjut, Mas Pria. Ya, berikutnya kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh Mas Pria. Silakan. Baik, akan kami jelaskan terkait kesimpulan dan saran yang sudah kami lakukan penelitian. Yaitu pertama terkait kesimpulan ada 3 poin. Pertama adalah terkait pemetaan bisnis model pada implementasi dokumen manajemen sistem pada Bank NTB Syariah. Menggunakan bisnis model Canvas memang mampu membantu perusahaan dalam memetakan secara jelas dan tepat terkait pilar-pilar komponen bisnis yang ada, sehingga mampu mengetahui kelemahan, kelebihan, sekaligus strategi yang nantinya bakal dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, terkait tingkat kesiapan teknologi atau TRL dari software aplikasi DMS ini berdasarkan penggunaan SRL, level yang didapat adalah berada pada level 8, di mana aplikasi telah go live sejak Februari 2023. Selain itu, DMS juga menggunakan teknologi web programming, core coding, berdasarkan core codingnya, sekaligus juga berjalan pada protokol HTTP/HTTPS, menggunakan arsitektur 3-tier, menggunakan database management system, dan proses pengembangannya telah melalui proses analisa kelayakan, serta melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan SRS yang sudah ditetapkan, serta melalui tahapan testing, dan juga telah membuat dokumentasi manual serta troubleshooting. Dan yang terakhir, berdasarkan asesmen metode quality function development serta host of quality, di mana sumber informasi merupakan karyawan internal Bank NTB Syariah, didapatkan bahwa ada beberapa masukan yang didapatkan untuk memajukan kualitas dari aplikasi. Pertama, perlunya perbaikan SOP. Yang kedua, perlunya perbaikan akses dan jaringan untuk koneksi DMS yang lebih baik, serta perlunya pengembangan mobile apps. Terus juga perlunya pengembangan interface untuk create modify dokumen DMS, perlunya notifikasi pada user, terus perlunya pengembangan fitur digital signature, integrasi DMS dengan database pekerja, serta perlunya pengembangan authentication dan enkripsi sehingga memiliki tingkat keamanan yang lebih baik. Dan untuk saran, kami juga memiliki 3 poin. Pertama, terkait aplikasi DMS ini merupakan sistem informasi yang merupakan aplikasi untuk mengelola dokumen dan informasi berharga untuk organisasi ya. Jadi perlu proses-proses yang penting seperti formulir bisnis laporan, surat memo, pernyataan kebijakan, kontrak, perjanjian, dan sebagainya. Langkah strategis Bank NTB dalam membangun ini, DMS ini perlu diteruskan dengan melakukan analisis 3 metode ini, yaitu BMC, TRL, dan KFD yang disampaikan, serta agar aplikasi DMS menjadi lebih sempurna ya. Jadi lebih baik lah anggapannya, serta berjalan dengan operasional yang efektif serta efisien. Yang kedua, perlu dilakukan analisis terkait TKT serta KFD secara berkelanjutan dengan prinsip continuous improvement dalam menjaga dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan serta meningkatkan bisnis strategis dari perusahaan. Dan yang terakhir, dalam melakukan analisis KFD HOQ, selanjutnya perlu dilakukan penyebaran kuesioner yang lebih luas agar mampu menangkap
voice of user yang lebih beragam dan kebutuhan yang apa ya, yang nyata dari insan perusahaan Bank NTB Syariah. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika apabila ada kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.